Bayu Sutiono kembali untuk Siber Singkat Berita. Halo saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Wah, saya pakai sebangsa dan setanah air deh. Khususnya pecinta sepak bola Indonesia. Mungkin perasaan kita belakangan ini nih, minggu-minggu terakhir ini campur aduk ya. Walaupun tentu tetap terselip harapan besar untuk timnas Indonesia. Iya, saya mau bicara tentang timnas sepak bola Indonesia yang sedang meniti meraih mimpi tampil di Piala Dunia tahun 2026. Aduh, mudah-mudahan terjadi. Yuk, kita lihat Patrick Kluivert dan tim kepelatihan yang kayaknya nih, ini menurut saya ya, lagi bawa kita naik roller coaster. Jadi turun dan naik. Tapi menurut saya roller coasternya lebih banyak turunan curamnya nih. Tapi itu kan yang paling seru dan dicari dari roller coaster kan ya. Turun baru naik sedikit gitu ya. Karena gini, baru aja kita dibantai Australia. Telak 1-5, ya kan? Terus bisa menang. Menangnya tipis 1-0 lawan Bahrain. Nah, apakah kemenangan ini cukup membuat kita lebih yakin, lebih optimis bahwa bisa timnas kita ini lolos ke Piala Dunia? Kalau saya sih jujur masih dakdikduk. Sedikit yuk kita bahas soal dakdikduk ini. Jadi kita mulai dulu saat debut dari Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Yang kita harus lihat pertandingannya lawan Australia untuk timnas. 10 menit pertama, timnas kelihatan pede ya kan. Menyerang nih, total football Belandanya kelihatan. Bahkan dapat penalti di menit ke-7. Ya kan, Australia agak gugup di belakang. Wah, saya langsung, waduh, ini bisa nih lawan Australia kita dapat poin. Minimal nahan seri. Karena udah ngasih perlawanan. Itu pikiran kita semua. Ngaku aja ya kan. Apesnya itu penalti dari 12 meter. Gagal bro. Kevin Dix tendangannya menyentuh mistar. Aduh. Nah setelah gagal penalti itu, kok bisa timnas kita kayak langsung aja gitu melempem. Kayak ban bocor gitu, pelan-pelan spirit dari tim Garuda nih perlahan hilang gitu. Sampai akhirnya kempes total. Ya hasil akhir 1-5 ya kan. Kluivert sendiri habis pertandingan dalam preskon bilang, andai kata kalau penalti Kevin Dix itu masuk, mungkin hasilnya beda. Iya coach, kalau penalti masuk, kalau pemain pada waktu lawan Australia itu lebih siap ya kan, kalau taktik lebih matang, dan kalau yang lain coach gitu ya, gimana ya caranya biar nyampe ini Patrick Kluivert ya kan. Tapi faktanya itu penalti gagal waktu itu kan. Habis itu Indonesia seperti kehilangan arah. Tapi Australia makin nyaman tuh lawan kita. Babak pertama aja 1 gol, 2 gol, 3 gol ditutup di paruh pertama tuh babak pertama. Sementara timnas baru bisa nyetak gol hiburan di menit 78 lewat Oli Romeni. Yang saya bilang dia mencetak debut manis nih sama timnas Indonesia. Kasih kode dia. Gue striker nih, gue bikin gol. Jadi dia beneran striker. Saya setuju untuk itu ya. Lanjut ke laga kedua Patrick Kluivert bersama timnas lawan Bahrain di GBK. Indonesia akhirnya menang tipis 1-0. Well, ini memberikan angin segar sih dalam perjalanan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia untuk zona Asia tahun ini ya. Sepanjang pertandingan tuh Indonesia boleh dibilang mendominasi lebih rapih, menciptakan banyak peluang, walaupun penyelesaian akhir masih tetap kurang efektif. Tapi tetap ada skor 1-0 yang bertahan untuk timnas Indonesia sampai peluit panjang berbunyi. Dan sekali lagi menurut saya, Romeni mengukuhkan diri sebagai striker andalan timnas dengan gol semata wayangnya. Ya kan? Ini kalau saya begini, ngerti kan? Gini kalau dia merayakan gol ya kan, oleh Romeni nih. Nah, singkat berita, saya mau kasih paham nih gitu ya. Menurut saya, lewat 2 pertandingan timnas yang sudah berjalan, kita masih harus menunggu Kluivert untuk terus membuktikan diri. Ia mampu bersama timnya meracik strategi yang paling pas untuk timnas Indonesia, agar Garuda terlihat lebih terengginas lagi di lapangan hijau. Nggak cuma rapi koordinasinya, tapi penyelesaian akhirnya mana. Saya kok ngelihat kayak timnas Belanda ya, rapih main tapi depan gawang nggak nyelesain juga gitu. Bukan itu kan yang dicari sebuah tim, tetap pengen menang kita. Nah saat menjamu Bahrain, satu-satunya hal yang menurut saya sudah ditunjukkan sebagai kemajuan dari timnas Indonesia, paling tidak dibanding waktu lawan Australia dan sebelumnya, permainan lebih terorganisir
Dan lini pertahanan kali ini lebih solid. Setuju nggak? Iya, Rizky Ridho juga lebih baik bermain selama ini. Kenapa waktu itu nggak diturunkan lawan Australia? Tanya Om Patrick, ya kan? Nah, ke depan kita berharap timnas Indonesia dapat terus mempersiapkan diri dengan lebih baik, terutama mental lagi, dan strategi permainan yang disesuaikan dengan lawan yang akan dihadapi. Next target harus menang lawan Cina di GBK, di kandang kita, ya. Dan kemudian harus mampu menahan imbang Jepang di kandang mereka. Berat sih yang kedua ini ya, tapi nggak ada yang mustahil atau nggak ada yang nggak mungkin kan. Nah, saya bilang kan kita dakdikduk kan di awal. Bukan kita aja loh yang dakdikduk menunggu penampilan timnas untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Yang dakdikduk juga Pak Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Apalagi coba legacy yang beliau akan tinggalkan sebagai ketum PSSI entah sampai kapan nih ya kan. Kecuali timnas kita bisa lolos Piala Dunia, bakal diingat seumur hidup tuh sama penggemar sepak bola ya kan, sepanjang masa deh. Waktu zaman ketumnya siapa? Kita lolos Piala Dunia, Erick Thohir. Wah. Tapi awas Pak Ketum, jangan lupa, jangan cuma timnasnya aja yang dibenahi. Pembenahan liga, ayo lebih mentereng lagi. Pembinaan usia muda sepak bola nasional. Ya nggak? Mengingatkan aja nih, nggak cuma timnas yang harus diurusi. Sepak bola kita masih banyak PR yang lain. Udahlah, yuk mari kita simak terus dan kasih dukungan terus buat timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan berikut. Kita berdoa yang terbaik buat timnas Indonesia. Siber singkat berita, pamit dulu. Salam Siber, saya Bayu Sutiono.